Hai guys, jangan balik lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang kenapa sih dramanya Lee Min Ho yang The King, Eternal Monarch itu kok di Korea itu kayak ratingnya kayak kurang bagus gitu. Seberapa ketat sih persaingan antara rating-rating drama-drama ini tuh di Korea. Jadi dari video yang kemarin aku upload yang proses syutingnya dramanya yang The King, Eternal Monarch itu, beberapa dari kalian ada yang komen, ada yang nanya, kok kalau misalnya di Korea tuh kenapa ratingnya filmnya Lee Min Ho ini kayak kok kurang bagus gitu kan. Video ini tuh aku bahannya ambil dari artikel-artikel Korea yang aku baca. Jadi aku ngerangkum beberapa dari artikel Korea gitu. Jadi ini tuh bukan pendapat pribadi aku ya, semoga jangan ada kesalahpahaman. Tapi pertama-tama aku mau jelasin dulu sinopsis singkatnya. Bagi yang belum nonton dramanya, kalau bisa nonton dulu ya. Jadi drama ini tuh bercerita tentang dunia paralel gitu. Jadi di Korea itu ada yang namanya dunia Daehanjegung. Daehanjegung itu kayak Korea yang masih kerajaan gitu, yang kerajaannya itu dipimpin oleh Lee Min Ho atau Igon nama karakternya. Dan ada dunia Korea yang kayak Korea sekarang itu Daehanmingguk, Republik Korea sekarang itu yang kita kenal. Jadi ada dua dunia ini kan. Jadi di Daehanjegung itu pada saat Lee Min Ho kecil atau Igon kecil, pamannya itu yang bernama Irim melakukan pemberontakan untuk merebut semacam kayak ring ajaib gitu. Jadi sulingnya itu bisa membuka pintu ke dunia paralel gitu. Nah sulingnya itu namanya Manpasikjok. Nah jadi si Irim ini melakukan pemberontakan untuk mendapatkan sulingnya itu. Pas pemberontakan itu dia membunuh ayahnya Lee Min Ho atau Igon. Terus tapi pas malam pemberontakannya itu sulingnya itu malah terbelah dua. Nah pas terbelah dua itu kan yang punya satu, jadi sebelahnya si Irim punya sebelahnya dan Lee Min Ho kecil itu punya sebelahnya juga kan. Jadi sama-sama punya sebelah-sebelah sulingnya itu. Nah pas malam pemberontakan itu kan Lee Min Ho kecil kan terluka kan, tapi dia ditolongin sama seseorang yang masih misterius. Dan penolong Lee Min Ho kecil ini meninggalkan sebuah kartu tanda pengenal. Tanda pengenalnya itu punyanya Jong Tae-eul. Akhirnya karena penasaran, Lee Min Ho kecil ini kan membawa-bawa tanda pengenalnya terus, itu penasaran siapa sih Jong Tae-eul itu kan. Akhirnya karena rasa penasaran itu, pada saat besar Lee Min Ho berhasil membuka pintu ke dunia paralelnya si Jong Tae-eul ini ke Daehanmingguk. Jadi dia berhasil ke Daehanmingguk dan akhirnya bertemu dengan Jong Tae-eul. Nah akhirnya Igon dan Jong Tae-eul saling jatuh cinta. Terus ceritanya itu tentang Igon yang penasaran siapa sih yang ngebantuin dia pas dia masih kecil, dan dia tuh pengen banget merubah masa lalunya supaya si Manpasikjoknya ini, supaya si sulingnya ini nggak kebelah jadi dua. Jadi supaya si Irimnya ini atau pamannya yang jahat ini nggak punya sulingnya itu. Nah ceritanya itu intinya tentang gitu, tentang gimana dia menemukan siapa yang nolongin dia dan tentang gimana usaha dia untuk merubah masa lalu dia. Nah pertama-tama kita lihat dulu grafiknya dari mulai episode pertama sampai episode terakhir. Jadi di grafik itu kelihatan semua ratingnya berapa. Nah ratingnya segitu tuh termasuk rendah di Korea. Dan kenapa sih bisa sampai serendah itu, padahal yang main kan udah Lee Min Ho, Woo Do-hwan, Kim Go-eun, bahkan penulisnya pun Kim Eun-suk. Bagi yang kalian belum tahu, itu Kim Eun-suk itu penulis terkenal banget, penulis drama. Dramanya itu yang terkenal, yang kemarin-kemarin booming tuh Dots, Descendant of the Sun, Mr. Sunshine, sama Tokebi, yaitu Goblin. Kita bahas satu-satu ya, kenapa bisa sampai serendah itu ratingnya. Yang pertama, karena PPL-nya dianggap sangat berlebihan. PPL itu apa? Bagi yang nggak tahu, PPL itu product placement. Jadi di drama itu kan pasti diselipin ada kayak iklan-iklan secara tidak langsung gitu kan. Kayak yang bisa kalian tahu itu kayak iklan kayak misalnya makan ayam, atau enggak iklan makan minum kopi, atau enggak yang lain-lain. Nah jadi iklan-iklan semacam itu tuh dianggap sangat mengganggu dan terlalu berlebihan di drama The King ini. Karena terlalu berlebihan dan terlalu sangat jelas banget bahwa itu adalah iklan, jadi
masyarakat Korea atau netizen Korea itu sangat terganggu saat nonton dramanya itu. Padahal biasanya di drama-drama lain tuh ada juga pasti PPL-nya kan, nggak mungkin nggak ada karena itu kan sponsor kan. Karena biasanya drama-drama lain itu tuh ada tapi nggak terlalu ketara banget dan masih halus gitu. Tapi giliran di drama ini tuh penonton tuh pada kaget, kenapa kok tiba-tiba bisa sampai sangat berlebihan banget iklannya. Nah, jadi itu adalah poin yang buat rating ini jadi kurang bagus juga. Yang kedua itu pas awal-awal tayang itu The King saingan banget sama dramanya JTBC yang The World of the Married Couple. Mungkin beberapa kalian ada yang tahu juga. Itu drama pada saat itu tuh lagi rame banget, banyak banget yang nonton. Pasti banyak juga dari kalian yang nonton kan. Itu drama tuh heboh banget. The King ini kan tayangnya di SBS, sedangkan The World of the Married ini kan tayangnya di JTBC. Tapi mereka tayang di waktu dan hari yang bersamaan. Jadi mereka itu tayang pada Jumat Sabtu jam 11. Nah, itu tuh sama. Jadi jadwal tayang mereka sama. Jadi pada saat itu karena The World of the Married Couple itu ceritanya memang banyak orang yang nonton dan orang-orang banyak yang suka dramanya itu. Jadi orang-orang lebih milih buat nonton The World of the Married Couple. Soalnya kayak mereka tuh orang-orang yang nonton The World of the Married Couple itu merasa ceritanya lebih ke real life dan lebih banyak intrik-intriknya. Yang ketiga itu alur ceritanya dianggap lebih ke old story dan juga ceritanya sulit dipahami oleh penonton. Jadi ceritanya The King ini kan tentang pangeran berkuda putih kan. Kayak kalian pasti tahu lah, pas kalian masih kecil pasti ada aja cerita kayak Cinderella atau kayak putri-putri terus didatengin sama pangeran berkuda putih kayak gitu-gitu kan. Itu kan cerita lama, udah lama banget kan, kayak semua orang juga pasti tahu. Nah, dan di drama itu tuh benar-benar direalisasikan kayak sama persis banget dengan cerita zaman dulunya itu. Jadi benar-benar pangeran yang berkuda putih dan pangerannya itu ya Lee Min Ho kan. Nah, jadi beberapa dari warga Korea tuh merasa kayak ini tuh cerita kayak old story banget sih, udah kayak jadul banget sih, masih dijadiin drama aja kayak gitu. Kayak orang-orang tuh kurang relate lah dengan cerita kehidupan zaman sekarang. Terus juga ceritanya tentang dunia paralel ini membuat orang yang nonton tuh kebingungan banget. Jadi kayak orang pas nonton tuh harus berpikir banget, jadi ini ceritanya tentang apa, terus alur ceritanya tuh kayak gimana. Jadi bikin orang tuh nggak easy going buat ngikutin dramanya ini. Yang keempat dan yang terakhir yang aku rangkum, jadi katanya tuh acting dan karakternya itu dianggap masih kurang memuaskan bagi netizen Korea. Nah, kenapa sih? Pasti kalian mikir kan, padahal Lee Min Ho aktingnya bagus kok, yang lain juga aktingnya bagus kok, aku suka aja sama drama ini. Tapi netizen Korea itu kayak mikirnya beda. Pas awal-awal drama ini tayang, kayak mereka tuh ngerasa kayak aktingnya Lee Min Ho itu kurang banget, karena Lee Min Ho itu kurang menunjukkan ekspresi mukanya dia gitu loh. Jadi dia tuh pas dia kayak marah sama Irim dan juga pas dia ketemu Jong Tae itu, ekspresi muka dia tuh kayak gak terlalu beda jauh gitu loh. Katanya kalau misalnya dia bisa lebih berekspresi dengan mukanya yang bisa kayak, tau lah orang-orang kayak aktor-aktor yang bisa mukanya berubah gitu, berubah gimana, pokoknya gitulah. Kalau misalnya dia bisa menampilkan ekspresi muka yang lebih baik, pasti drama ini akan lebih baik gitu kan. Jadi netizen Korea itu merasa kayak dia tuh ekspresinya kurang bagus pada saat awal-awal drama ini. Tapi begitu mulai pertengahan, ekspresi ambisiusnya Igon itu mulai keluar, jadi mulai mendapatkan respon positif yang bagus pada pertengahan sampai akhir, mendapatkan banyak dukungan juga dari masyarakat Korea. Dan pas episode awal-awal itu juga Lee Jung Jin sempat dikritik tentang aktingnya juga, yang katanya karakter dia itu nggak stabil dan penyampaian dialog dia itu dianggap kurang. Jadi pada saat itu juga Lee Jung Jin banyak dikritik masyarakat Korea. Cuman kembali lagi setelah pertengahan dan mulai akhir ini, drama ini semua udah banyak banget yang memberi dukungan. Tapi sebenarnya ya, tentang kontroversi tentang kemampuan akting ini, dibandingkan
sebagai tanggung jawab aktor, di sini kru dan staff itu juga berperan penting untuk membuat atau membangun karakter supaya bisa membangun karakter yang kuat. Untuk membuat karakter yang kuat itu perlu adanya media untuk menyalurkan karakternya itu. Jadi karena kekurangan staffnya itu untuk membuat medianya, jadi akhirnya berdampak pada actingnya si aktor ini. Jadi kita nggak bisa nyalahin Lee Min Ho 100% atau nyalahin siapapun 100% kalau misalnya aktor itu kurang bagus actingnya, karena itu tuh emang bukan tanggung jawab penuh dari aktornya. Karena kita tahu lah ya, kalau misalnya pembuatan drama ataupun film itu nggak cuma bergantung pada aktornya doang. Jadi kayak gitu. Berdasarkan berita yang aku baca, kebalikannya nih, kalau misalnya si Kim Go Eun ini dan Woo Do Hwan itu banyak banget mendapat pujian soal aktingnya mereka. Jadi kalau akting Kim Go Eun itu orang-orang merasa kayak perasaan emosinya itu tersampaikan dengan baik ke penonton, dan juga apalagi ada adegan dimana si Kim Go Eun ini nangis kan, dan juga adegan-adegan tentang cerita LDR antara Jong Tae-eul sama Igon ini membuat yang nonton ini bisa merasakan feel yang sama gitu, apalagi para pejuang-pejuang LDR ini. Jadi kan yang nonton itu bisa lebih merasakan ini lebih cerita real gitu, walaupun LDR-nya beda dunia gitu kan. Kalau aktingnya Woo Do Hwan itu, karena Woo Do Hwan di dunia satu, di dunianya Igon di Daehan Jae-guk sama di Daehan Min-guk kan itu benar-benar berbeda kan karakternya. Jadi perbedaan dua karakter ini yang dianggap benar-benar orang tuh bisa membedakan gitu. Jadi ini Woo Do Hwan yang di dunia mana dan ini Woo Do Hwan yang di dunia mana. Jadi orang tuh gampang untuk memahami karakternya si Woo Do Hwan ini. Nah, jadi kayak gitu guys, alasan-alasan kenapa ratingnya drama ini tuh kurang bagus di Korea. Tapi ada beberapa hal yang aku salut dari drama ini. Aku baca sih kalau untuk si Lee Jung Jin ya, jadi dia tuh untuk memainkan peran di drama ini tuh dia harus diet sampai dia turun berat badannya 9 kilo. Terus dia tuh, tapi dia tuh dietnya secara nggak sehat gitu. Jadi dia kan memerankan pemain sekitar usia 70 tahun ya, 69 tahun gitu. Jadi untuk mendapatkan kayak kesan-kesan dia udah rada tua gitu mukanya, supaya benar-benar menghayati banget. Tapi itu aku salut banget sih, walaupun dia nggak sehat, tapi sekarang katanya dia udah pulih lagi karena dramanya juga udah selesai kan. Jadi aku pokoknya salut banget kalau aktor-aktor yang kayak harus nurunin berat badan atau harus naikin berat badan, gila, aku nggak ngerti lagi bisa kayak gitu, totalitas banget. Terus ada satu lagi, kalian sadar nggak sih gengs? Jadi bagi yang udah nonton ya, di episode terakhir itu kan si Igon kan untuk menemukan Jong Tae-eul untuk ke Daehan Min-guk itu kan dia membuka beberapa pintu ke dunia lain kan. Nah, dunia paralel lain. Jadi di dunia-dunia lain dia kan bertemu Jong Tae-eul yang lain atau Kim Go Eun yang lainnya ini. Nah, jadi tuh di dunia paralel lain itu diselipin parodi tentang drama-dramanya Kim Eun Sok ini. Jadi si Jong Tae-eul itu ada yang jadi kayak di dots gitu, jadi tentara dots gitu pakai baju tentara kan. Terus ada yang ngeparodiin juga yang dia jadi artis kan si Jong Tae-eul-nya. Terus pas mereka udah ketemu, si Igon ketemu sama si Jong Tae-eul aslinya di Daehan Min-guk, kan ada scene dimana si Jong Tae-eul ini tiba-tiba pas lagi ngomong Igonnya, tiba-tiba si Jong Tae-eul ngomong saranghae. Nah, jadi saranghae-nya itu dari film Tokebi atau Goblin. Pokoknya kayak gitu, aku nggak nyangka banget sih. Jadi aku salut banget sebenarnya sama drama ini. Bagi yang belum nonton dulu. Walaupun drama ini tuh ratingnya kurang bagus di Korea, tapi tetap aja drama ini tuh mendapatkan banyak banget pujian sama mendapatkan banyak banget cinta dari fans-fans internasional, terutama Asia. Jadi jangan sedih, karena di Asia itu rating drama ini tuh tinggi banget. Di Netflix apalagi selalu masuk ke 10 besar, top 10 gitu. Entah kenapa netizen Korea itu kayak terlalu ini banget mungkin ya, terlalu sangat tinggi standarnya, aku juga nggak ngerti. Tapi di Korea sendiri walaupun
entah kenapa ya rating secara menyeluruhnya itu kan kayak kurang bagus. Tapi aku lihat banyak juga kok komen-komen orang Korea tuh yang suka sama dramanya ini. Jadi aku juga nggak ngerti kenapa dunia peratingan itu kayak sulit banget untuk dijelaskan. Cuman sebenarnya banyak juga kok orang Korea yang sangat mendukung dan juga sangat suka sama drama ini. Jadi jangan kalian anggap semua netizen Korea tuh nggak suka sama drama ini ya. Banyak juga, aku bacain komen-komennya, banyak juga kok yang suka sama drama ini. Nah, jadi gitu guys, kayak gitu. Aku buat video ini sekali lagi itu berdasarkan rangkuman dari artikel-artikel yang aku baca. Jadi aku tuh nggak ada niatan atau maksud gimana untuk menjelek-jelekan, itu aku nggak ada sama sekali. Dan aku mohon maaf jika di video ini kayak mungkin aku ada salah kata atau kayak gimana. Ya aku tahu, aku juga manusia yang tidak sempurna, dan untuk sekarang pun aku masih dalam proses belajar untuk lebih baik lagi untuk menjelaskan ke kalian. Jadi sebenarnya aku orangnya bukan orang yang go untuk menjelaskan. Jadi mohon maaf ya guys kalau misalnya aku ada salah-salah. Terus kalau misalnya kalian ada penasaran tentang sesuatu, jangan lupa tulis di komen bawah. Nanti siapa tahu bisa aku bikin videonya dan aku share ke kalian. Jadi segitu dulu guys videonya kali ini, dan see you next video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram aku ya guys. Bye bye.